Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Baharul Iman. Saya mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu layanan di rumah sakit, yakni layanan geriatri. Layanan geriatri sendiri sudah berdiri sejak tahun 2018. Layanan geriatri ini ditujukan kepada lansia atau orang-orang yang dengan kategorisasi usia lebih dari sama dengan 60 tahun. Sekarang saya tengah berdiri di depan poliklinik geriatri yang lama. Sekarang gedung poliklinik geriatri sudah mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap di daerah sebelah. Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo ikuti saya. Di sini adalah pengesahan daripada Pusat Layanan Geriatri RSMH sejak tahun 2018. Kemudian di sini kita memiliki ruang penyakit dalam, ada juga ruang gizi, kemudian juga ada ruang rehab dan ruang tindakan lab serta ruang neurologi. Kemudian di bagian ujung kita punya ruang psikiatri dan ruang tim terpadu geriatri, di mana terjadi kerjasama multidisiplin yang sifatnya interdisiplin di dalam tim terpadu geriatri. Kemudian di sini juga kita memiliki ruang penyerahan resep dan juga ruang farmasi untuk pasien-pasien yang akan mengambil obat sebelum pulang. Sekarang kita sudah sampai di ruang geriatri yang baru. Oke, sekarang kita sudah di dalam ruang geriatri. Yang pertama kita akan membahas tentang ruang radiologi. Jadi ruang radiologi ini dikhususkan untuk para pasien lansia sehingga tidak menunggu terlalu lama untuk dilakukan pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi yang biasanya kita lakukan di ruangan ini adalah pemeriksaan X-ray dan juga pemeriksaan scan. Untuk lebih lanjut, ayo ikutin saya ke dalam ruang radiologi. Oke, di sini ada ruang petugas dari petugas radiologi, kemudian juga ada mesin cetaknya, kemudian di dalam sini, di sini ada ruang pemeriksaan. Biasanya kita lakukan pemeriksaan fototoraks di dalam ruangan ini. Nanti pasien bisa bersalin di sebelah sana, dan ruangannya juga sudah tertata dengan baik dan dilengkapi juga dengan AC. Oke, saya berada di poliklinik yang pertama, yaitu Poliklinik 1. Umumnya kita gunakan untuk dokter penyakit dalam, baik itu dokter penyakit dalam subspesialis geriatri maupun dokter penyakit dalam subspesialis reumatologi. Di sini akan dilakukan pemeriksaan kepada pasien-pasien lansia yang usianya lebih dari sama dengan 60 tahun. Ayo ikut saya melihat ke dalam. Baik, di dalam ruangan ini kita bisa lihat sama seperti ruangan lain, ada meja dokter, kemudian ada kursi dokter, dilengkapi juga dengan komputer dengan rekam medis elektronik, lalu juga ada kursi pasien. Lalu di sini yang membedakan dengan ruangan lainnya, kita ada alat pemeriksaan, yaitu alat pemeriksaan genggam tangan pasien untuk menilai kekuatan otot genggam tangan pasien. Biasanya kita sebut hand manometer. Selain itu juga kita memiliki alat lain, yaitu alat pengukur tinggi lutut pasien. Lalu juga kita ada timbangan di sini, timbangan khusus yang akan mengukur massa otot dari pasien sehingga timbangan tersebut lebih presisi. Lalu juga apabila diperlukan pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan fisik, pasien-pasien lansia akan diarahkan ke tempat tidur di sebelah sini. Baik, sekarang saya sedang berdiri di depan Poliklinik 2. Poliklinik 2 ini biasanya kita gunakan untuk dokter multidisiplin, yaitu dokter THT, dokter neuro, dokter psikiatri, dan juga dokter kulit. Jadi nanti tergantung dari jadwal poliknya, kita bisa lihat di internet untuk jadwalnya. Ayo kita masuk untuk lebih lanjut. Jadi di ruang ini sama seperti ruang umum tadi, ada meja dokter, kemudian juga ada kursi pasien dan kursi dokter. Nanti kalau memang perlu pemeriksaan lebih lanjut, akan dilakukan pemeriksaan di bed pasien seperti ini. Oke, sekarang saya berada di depan Poliklinik 3. Poliklinik 3 ini umumnya digunakan untuk poliklinik gizi. Di dalamnya nanti akan ada dokter gizi dan dietitian yang akan membantu pasien-pasien lansia. Ayo kita masuk ke lebih lanjut.
Jadi di dalam ruangan ini sama seperti ruangan-ruangan lainnya, ada kursi pasien, kemudian ada meja dokter, dan di sini kita ada sebuah piramida makanan. Jadi di sini kita susun berdasarkan makro dan mikronutrien dari pasien. Jadi pasien akan lebih mengerti bagaimana memilih makanan-makanan tersebut. Sekarang kita ada di Poliklinik 4. Jadi di Poliklinik 4 ini adalah poliklinik gigi untuk pasien-pasien lansia. Jadi di dalam nanti akan ada dokter gigi dan perawat gigi yang membantu permasalahan gigi pasien-pasien geriatrik. Ayo masuk untuk mengetahui lebih lanjut. Oke, di ruang ini kita ada meja petugas, kemudian di sini ada kursi-kursi pasien. Nanti pasien bisa duduk di sini beserta dengan perawat-perawat gigi. Nanti kalau memang akan ada tindakan, misalnya tindakan scaling gigi pada lansia, nanti bisa dilakukan pemeriksaan dan tindakan di kursi pasien gigi di sini. Kemudian juga di sini memang belum beroperasi untuk ruangannya, namun dalam waktu dekat akan segera kita operasikan. Oke, sekarang kita ada di Poliklinik 5, di mana Poliklinik 5 ini adalah ruang khusus untuk rehabilitasi medik. Jadi di sini ada dokter rehab, kemudian juga ada fisioterapis yang akan membantu lansia dalam menjalani kegiatan fisioterapi. Ayo ikut saya masuk. Oke, jadi di ruangan ini ada ruangan petugas, ruangan dokter, kemudian juga ada kursi fisioterapi. Kemudian di sini ada dua ruangan tempat pasien melakukan fisioterapi. Di sini ada mesin gas juga untuk pasien. Kemudian nanti pasien akan berbaring di tempat tidur ini. Oke, sekarang di samping Poliklinik 5 atau ruang terapi terdapat pojok exercise. Jadi pasien-pasien khususnya lansia yang menunggu dapat melakukan exercise ringan di sini sambil duduk. Dia bisa menggunakan pedal kaki untuk mengambil seperti sepeda, juga bisa menggunakan pedal tangan untuk bagian atasnya. Jadi di sini kita memiliki 4 buah ya alat untuk exercise lansia. Oke, sekarang saya berdiri di depan pojok pelayanan obat. Nanti di sini akan ada apoteker yang menerima resep-resep dari poliklinik saat pasien sudah selesai obat. Nanti resep tersebut akan diserahkan, kemudian mereka akan mendapatkan obat di balik kabinet-kabinet ini. Jadi alasan kita memisahkan antara pelayanan obat lansia dan pelayanan obat umum adalah agar lansia tersebut dapat lebih nyaman dan dapat lebih cepat untuk mendapatkan pelayanan obat. Oke, sekarang kita ada di counter nurse station. Jadi di sini adalah tempat untuk pasien-pasien melakukan ya, administrasi utamanya. Kemudian juga di sini ada mesin pengukur tekanan darah dan laju nadi pasien. Jadi nanti setelah pasien mendapat tanda-tanda vitalnya, baru kertas tersebut akan diserahkan ke poliklinik pasien-pasien itu. Lalu di sini ada komputer dari nurse station, di mana urusan rekam medis juga akan diatur di komputer ini. Oke, sekarang saya duduk pojok daycare. Jadi di sini nanti pasien-pasien lansia sambil menunggu bisa berkumpul. Di sini dilengkapi meja, alat-alat atau mainan bisa kita sebut sebagai alat untuk menstimulasi lansia. Jadi nanti bisa kita catur untuk membantu kognitif daripada pasien-pasien lansia tersebut. Baik, sekarang saya ada di ruangan toilet daripada pelayanan geriatrik. Jadi di ruang toilet pelayanan geriatrik ini ada 3 ruangan utama. Yang pertama ruangan janitor, di mana untuk keperluan pembersihan daripada unit geriatri bagian toilet. Lalu di sini ada toilet khusus pasien, toilet lansia. Mari kita lihat di dalamnya. Jadi untuk toilet pasien lansia ini sudah kita lengkapi dengan handrail atau pegangan agar nanti saat pasien lansia masuk itu bisa berpegangan pada handrail, dan juga kita letakkan handrail di sisi sebelah kanan daripada toilet untuk pasien duduk dan juga berdiri saat sudah buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian juga ruangannya kita buat ruangan yang lebih luas
agar lansia tersebut lebih leluasa untuk dapat menggunakan toilet, dan juga apabila memang perlu bantuan dari petugas medis atau keluarga bisa ikut masuk juga ke dalam toilet. Selanjutnya di sebelahnya kita ada ruang toilet umum. Di sini kita menggunakan ruang toilet wanita yang memang diperuntukkan bukan untuk toilet lansia. Selanjutnya lagi, sekarang saya berdiri di depan ruang flebotomi atau ruang pengambilan darah. Jadi nanti pasien-pasien yang memang memerlukan pemeriksaan darah setelah dia melakukan kunjungan di poliklinik akan kita arahkan ke ruangan flebotomi atau ruangan pengambilan darah. Ayo kita lihat ke dalam ruangannya. Jadi di sini ada kursi, nanti pasien duduk di kursi ini, kemudian tangannya diletakkan di bagian sini. Setelah kita pindahkan, lalu kita ambil darah pasien untuk kita kirimkan ke bagian laboratorium. Oke, sekarang kita ada di ruangan alat medis. Saya ikut saya untuk tahu isinya lebih lanjut. Jadi di ruang alat medis ini kita menyediakan beberapa kursi roda untuk mobilisasi pasien-pasien lansia yang memang membutuhkan alat berupa kursi roda. Kemudian juga kita di sini ada menyediakan memang tabung oksigen manakala tabung oksigen pasien itu sedang habis. Lalu juga kita ada kursi kecil atau kursi duduk yang umumnya bisa dipakai untuk lansia. Oke, sekarang saya berdiri di depan ruang tim geriatri terpadu. Jadi di ruangan ini nanti akan berkumpul dokter-dokter multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin untuk mendiskusikan kasus-kasus pada pasien lansia. Karena memang pasien-pasien lansia atau pasien-pasien yang lebih dari 60 tahun tadi memiliki banyak penyakit, biasanya kita kenal dengan multi-disease. Oke, ayo kita masuk. Baik, di sini kita ada pertama meja dan kursi untuk ketua tim geriatri terpadu yang diketuai oleh dokter spesialis penyakit dalam subspesialis geriatri. Kemudian di sini ada meja untuk sekretaris bagian geriatri untuk keperluan-keperluan administrasi geriatri. Lalu di sini kita ada meja rapat yang biasanya digunakan oleh dokter-dokter multidisiplin tadi untuk mendiskusikan kasus-kasus pasien. Lalu di sini juga kita menyimpan berbagai macam dokumen terkait dengan pelayanan geriatri. Oke, sekarang saya ada di ruang tunggu pasien. Di sini kita menyediakan kursi yang empuk, memang dikhususkan untuk pasien-pasien lansia. Kemudian juga di sini kita akan menemukan pojok baca. Jadi nanti pasien bisa membaca buku-buku yang kita berikan. Biasanya kita berikan buku-buku bertemakan spiritualisme, menyesuaikan dengan usia-usia pada lansia yang memang cenderung pada usia-usia tersebut ingin meningkatkan kedekatan kepada Tuhan.